Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran dan asesmen, yang mana nanti akan dibahas mengenai alur perencanaan pembelajaran dan asesmen. Baik, langsung saja. Yang pertama, proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen. Nah, ini perlu diketahui sebelum Bapak Ibu menyusun pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka. Proses dalam merencanakan pembelajaran dan asesmennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus memahami capaian pembelajaran terlebih dahulu atau CP. Kemudian kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, setelah merumuskan tujuan pembelajaran adalah menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Yang keempat, merencanakan pembelajaran dan asesmen. Ini rangkaian dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah harus memahami capaian pembelajaran. Nah, perlu dipahami semuanya, capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Kalau di kurikulum 2013 itu ada kompetensi inti, sedangkan kalau di kurikulum Merdeka itu namanya capaian pembelajaran. Kemudian, dalam capaian pembelajaran, kompetensi yang ingin dicapai ditulis dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. Sementara karakter dan kompetensi umum yang ingin dikembangkan dinyatakan dalam profil pelajar Pancasila secara terpisah. Dengan dirangkaikan sebagai paragraf, ilmu pengetahuan yang dipelajari peserta didik menjadi suatu rangkaian yang berkaitan. Kemudian, perlu diketahui CP dirancang dengan banyak merujuk kepada teori belajar konstruktivisme dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan understanding by design yang dikembangkan oleh Wijen dan Tige. Kemudian, naskah CP terdiri atas rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Dan karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, elemen-elemen atau domain yang membentuk mata pelajaran dan berkembang dari fase ke fase. Dan capaian per fase disampaikan dua bentuk, yaitu secara keseluruhan dan capaian per fase untuk setiap elemen. Oleh karena itu, ini perlu digarisbawahi, penting untuk pendidik atau guru mempelajari capaian pembelajaran untuk mata pelajarannya secara menyeluruh. Karena capaian pembelajaran ini itu saling berkaitan mulai dari fase fondasi pada PAUD sampai pada fase F atau tingkat SMA. Kemudian selanjutnya, apabila sudah memahami capaian pembelajaran, yang harus dilakukan adalah membuat tujuan pembelajaran. Nah, ini perlu dipahami, penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu satu kompetensi, kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Yang kedua, lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Kemudian, pendidik memiliki alternatif untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan beberapa alternatif seperti di bawah ini. Alternatif pertama dalam membuat tujuan pembelajaran adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajarannya. Alternatif kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Dan alternatif ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Ini alternatif yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam membuat tujuan pembelajaran. Kemudian, ini contoh rumusan tujuan pembelajaran pada jenjang SMP. Misalnya, ini CP Matematika, narasi CP elemen bilangan,
Di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah, dan seterusnya. Kita analisis, misalkan memilih alternatif yang kedua, yaitu menganalisis mana kompetensi, mana lingkup materi atau konten. Dari narasi CP elemen bilangan, ini kompetensinya berarti kita dapatkan adalah membaca, menulis, membandingkan, dan menerapkan. Dan lingkup materinya adalah bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, dan seterusnya. Maka, ketika dibuat tujuan pembelajaran adalah kompetensi dan lingkup materi, itu dinarasikan. Ya, jadi misalkan membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Berarti anak pada jenjang SMP pada elemen bilangan itu harus dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Kemudian membaca, menulis, dan membandingkan bilangan rasional, dan seterusnya. Ini contoh membuat rumusan tujuan pembelajaran. Kemudian, dalam pembelajarannya, tiap satuan pendidikan dapat menyesuaikan dengan karakteristik kebutuhan satuan pendidikan. Misal, di daerah rawan gempa, pembelajarannya tentang gempa. Di daerah rawan banjir, gunung meletus, dan seterusnya dapat menyesuaikan. Kemudian, tujuan pembelajaran yang dirumuskan adalah learning goal atau kemampuan yang umum ya, yang perlu dicapai. Selanjutnya, setelah membuat tujuan pembelajaran, nah ini membuat alur tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama tadi, memahami atau menganalisis capaian pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran, dan selanjutnya menyusun alur tujuan pembelajaran, atau bagaimana tujuan pembelajaran itu agar bisa tercapai. Alur tujuan pembelajaran dapat diperoleh pendidik dengan merancang sendiri berdasarkan CP, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan, atau menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. ATP disusun sebagai satu alur yang berurutan secara sistematis dan logis dari awal hingga akhir fase. Proses penyusunannya bisa memilih beberapa alternatif. Yang pertama, bisa menyusun dari konkret ke abstrak, ya, pengurutan dari yang konkret ke abstrak. Kemudian pengurutan deduktif, ya pengurutan dari konten bersifat umum ke konten yang spesifik. Kemudian bisa dari mudah ke sulit, pengurutan dari konten paling mudah ke konten paling sulit. Kemudian pengurutan hierarki, konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Pengurutan prosedural, mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya. Kemudian scaffolding, pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Kemudian, ini yang perlu dihindari, ini beberapa miskonsepsi mengenai yang terjadi belakangan ini dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Miskonsepsi yang pertama adalah narasi atau rumusan alur tujuan pembelajaran berbeda dari narasi rumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, ATP adalah turunan atau indikator dari tujuan pembelajaran. Ini tidak tepat. Yang benar adalah ATP tidak berbeda narasi atau rumusan dari tujuan pembelajaran. Jadi, narasi dari tujuan pembelajaran dipindahkan ke ATP, tidak dibedakan narasinya. Yang kedua, ATP adalah TP yang diurutkan secara logis, bukan tujuan yang lebih kecil dari TP atau indikator dari TP. Jadi, ATP itu bukan indikator dari TP, tetapi pengurutan tujuan pembelajaran yang banyak secara logis. Kemudian, setelah membuat alur tujuan pembelajaran, selanjutnya adalah merencanakan pembelajaran dan asesmen. Rencana pembelajaran ini dapat berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal sebagai RPP, atau dalam bentuk modul ajar. Apabila pendidik menggunakan modul ajar, maka ia tidak perlu membuat RPP, karena komponen-komponen dalam modul ajar meliputi komponen-komponen dalam RPP atau lebih lengkap dari RPP. Nah, supaya ini bisa dibandingkan, komponen minimum dalam RPP hanya tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan asesmen.
Ya kan kalau ada modul ajar, ada tujuan, langkah-langkah pembelajaran, rencana asesmen di awal, rencana asesmen di akhir, sampai media pembelajaran yang digunakan. Kemudian, rencana asesmen dalam RPP atau modul ajar, asesmen berdasarkan fungsinya, itu ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Ya, asesmen ini dapat dilaksanakan di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Dan juga asesmen yang dilaksanakan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Ya, apakah yang diajarkan itu dapat dipahami, cara mengajarnya sudah menyenangkan bagi anak-anak, dan lain sebagainya. Dan asesmen sumatif itu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Nah, kemudian ini beberapa inspirasi instrumen penilaian atau asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama, instrumennya dapat menggunakan rubrik, dapat menggunakan checklist, dapat menggunakan cek anekdotal, dapat juga grafik perkembangan kontinum. Kemudian untuk teknik asesmen, inspirasinya adalah bisa dengan teknik observasi, teknik project, kinerja, ya. Kinerja itu seperti membuat produk, praktik, melakukan project atau membuat portofolio, dan tes tertulis, ya, biasa menggunakan esai, pilihan ganda, dan sejenisnya. Ini beberapa hal miskonsepsi mengenai asesmen formatif yang eh, kadang terjadi di para pendidik atau guru-guru. Yang pertama, miskonsepsinya adalah asesmen formatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Itu tidak tepat. Yang kedua, asesmen formatif harus menggunakan rubrik dan berbentuk tes tertulis. Itu juga tidak tepat. Asesmen formatif harus menggunakan seluruh bentuk instrumen dalam satu tujuan pembelajaran. Itu juga tidak tepat. Yang benar adalah asesmen formatif digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan mengetahui kebutuhan belajar peserta didik selanjutnya. Yang kedua, asesmen formatif dapat menggunakan berbagai bentuk instrumen dan teknik. Jadi, bermacam-macam. Dan ketiga, asesmen formatif tidak harus menggunakan seluruh bentuk instrumen dalam satu tujuan pembelajaran, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian, ini miskonsepsi yang sering terjadi di asesmen sumatif. Yang pertama, asesmen sumatif harus berbentuk tes tertulis. Itu tidak tepat. Asesmen sumatif harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang sempit, jam dan hari seperti UTS dan UAS. Itu juga tidak tepat. Hasil dari asesmen sumatif harus berupa angka. Itu tidak tepat. Yang benar adalah asesmen sumatif dapat menggunakan berbagai bentuk instrumen dan teknik. Jadi boleh beragam sekarang asesmen sumatif itu. Dan juga asesmen sumatif dapat dilaksanakan dalam kurun waktu yang lebih panjang, seperti 1 pekan atau lebih pada akhir proses pembelajaran, dan dilaksanakan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan kebijakan satuan pendidikan. Selanjutnya, hasil dari asesmen sumatif dapat berupa deskripsi dari tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Jika berupa angka, maka perlu tetap dijelaskan maknanya seperti apa. Itu saja yang dapat disampaikan mengenai perencanaan pembelajaran dan asesmen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.